Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yaitu yang pertama tentang konsep nilai mutlak. Jadi sesuai dengan minggu lalu, anak-anak sudah saya bagikan tentang bahan ajar, yaitu ada UKBM dan juga PowerPoint ini di e-learning madrasah. Oke. Untuk yang pertama yaitu konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, nilai mutlak dari sebarang X elemen bilangan real dinotasikan dengan seperti ini. Nah, simbol seperti ini dibaca nilai mutlak dari X. Sebelum kita lanjut ke definisi nilai mutlak, coba kita pahami dulu tentang gambar yang disajikan di konsep nilai mutlak ini. Coba yang di sini ada gambar garis bilangan dan juga ada layang-layang, perahu, penyelam, kapal selam, dan burung elang ya, burung elang. Nah, coba perhatikan. Nah, dari sini, dari gambar ini kita mendapatkan letak objek pada garis bilangan vertikal. Nah, garis bilangan vertikal yang mana sih? Ini adalah garis bilangan ini adalah garis bilangan vertikal, kemudian ini adalah objeknya. Kemudian coba diperhatikan. Nah, di sini ada layang-layang. Layang-layang ini kita misalkan jarak ini dalam satuan meter. Gak mungkin kan kalau layang-layang ini dalam satuan senti, masa 30 cm tingginya, gak mungkin. Jadi kita misalkan bahwa satuan ini adalah meter, 30 meter dari atas permukaan tanah. Nah, layang-layang di sini berarti jaraknya berapa? Kan 30 meter dari atas tanah atau dari 0. Jadi nilai mutlak itu sendiri dapat didefinisikan sebagai jarak suatu bilangan dengan 0. Contoh. Nah, nilai mutlak dari 30 hasilnya berapa? 30. Mengapa? Karena nilai mutlak ini merupakan jarak antara 0 dan bilangan 30, sehingga hasilnya 30. Contoh berikutnya yaitu nilai mutlak dari negatif 20. Hasilnya berapa? 20 juga. Mengapa? Karena jarak antara 0 dengan negatif 20. Ketika membicarakan ngomong tentang jarak, berarti tidak ada kan jarak yang bernilai negatif? Nggak mungkin. Sebagai contohnya ini, seorang penyelam berada di bawah permukaan laut sejauh 20 meter. Apa mungkin jaraknya negatif 20? Kan tidak mungkin. Jarak pasti nilainya positif. Berikutnya. Nah, kita kembali lagi ke definisi nilai mutlak. Nilai mutlak ini didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X didefinisikan ada dua, yaitu bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Contoh. Nah, nilai mutlak dari 5 hasilnya 5. Nah, karena 5 kurang dari 0. Nah, kita mengacu yang tadi, karena nilai mutlak tadi adalah jarak. Jarak suatu bilangan ke 0. Berarti kan jarak 5 ke 0. Berarti hasilnya berapa? 5. Tapi, dengan konsep yang tadi, kita bisa mempelajari nilai mutlak ini dengan definisi. Nah, definisi awal mengatakan bahwa nilai mutlak dari X ini bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Coba perhatikan, 5 ini kan lebih dari 0.
sehingga bernilai apa? Positif X. Sehingga 5, nilai mutlak dari 5 hasilnya 5, karena 5 lebih dari 0. Nah, ini alasannya. Alasannya ini berdasarkan definisi nilai mutlak. Kemudian berikutnya, nilai mutlak dari negatif 9. Nah, kita tahu tadi jika berdasarkan konsep jarak dikatakan bahwa nilai mutlak itu merupakan jarak antara bilangan dan 0, sehingga kita tahu kan berdasarkan apa yang dijelaskan tadi bahwa nilai mutlak dari negatif 9 hasilnya 9. Tapi yang disajikan di sini ini berdasarkan definisi definisi konsep nilai mutlak, sehingga hasilnya apa? Negatif dari negatif 9, hasilnya 9, karena negatif 9 kurang dari 0. Nah, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya yaitu sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif X ini sama halnya dengan nilai mutlak dari X. Contoh, nilai mutlak dari negatif 5 ini sama dengan nilai mutlak dari 5, hasilnya 5. Oke, berikutnya, nilai mutlak dari X ini sama dengan akar dari X kuadrat. Contohnya seperti di samping ini. Nilai mutlak dari 3 ini sama dengan akar dari 3 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat hasilnya berapa? 9. Jadi akar dari 9 hasilnya 3. Ini sifat dari nilai mutlak. Berikutnya yang C. Coba nilai mutlak dari X kuadrat. Oh, saya salah ngomong. Seperti ini, sorry. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat, sama dengan X kuadrat. Contoh, nilai mutlak dari 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 kuadrat. Nah, kita hasilkan 2 pangkat 2. Di 2 pangkat 2 berapa hasilnya? 4. Nah, untuk sebarang X, Y, elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. 1. Mutlak dari X min Y sama dengan mutlak dari Y min X. Yang kedua yaitu mutlak dari XY, berarti sama halnya dengan mutlak dari X dikali mutlak dari Y. Untuk berikutnya, mutlak dari X per Y ini sama halnya dengan nilai mutlak dari X dibagi nilai mutlak dari Y, dengan syarat Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang keempat yaitu nilai mutlak dari X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari Y. Kemudian untuk nomor 5 yaitu nilai mutlak dari X dikurangi nilai mutlak dari Y kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X min Y.